Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hikmah yang beriman. Sebagai manusia, kita tidak akan pernah terlepas dari cobaan atau masalah hidup. Bahkan jika diibaratkan, masalah itu seperti air dan manusia adalah ikannya. Tanpa air, maka ikan akan mati. Seperti itulah kita tanpa masalah. Karena jika masalah itu sudah tidak ada, maka berarti kita sudah pergi dari dunia ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menyampaikan beberapa riwayat yang mungkin bisa menjadi kiat untuk kita dalam menyikapi ujian yang menimpa kita. Namun, sebelum dilanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, lalu like, komen, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Mari kita sama-sama menebar kebaikan dan berbagi pengetahuan. Sahabat hikmah yang beriman, dalam Al-Quran sudah diterangkan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, kami menguji kamu wahai manusia, terkadang dengan bencana, dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Sahabat hikmah, ada beberapa tingkatan sikap manusia dalam menyikapi ujian atau dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang pertama adalah marah dengan takdir yang Allah berikan. Terkadang ia marah dalam hatinya dengan bergumam, dan terkadang ia ucapkan dengan lisannya. Orang yang marah dengan takdir Allah, maka ia dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kesyirikan dengan sebab ia mencela takdir dan marah kepada takdir. Pada hakikatnya, ia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut ya sahabat. Tingkatan kedua adalah sabar, di mana ketika seseorang merasakan beratnya ujian dan tidak suka dengan ujian yang menimpanya, namun ia lebih memilih sabar sehingga ia merasa ada atau tidaknya ujian itu sama saja. Meskipun ia tidak menyukainya, namun keimanannya menghalanginya untuk marah. Bersabar ketika menghadapi cobaan hukumnya wajib, dan seseorang yang tidak bersabar ketika itu maka akan terjerumus ke dalam dosa. Dan sabar adalah tingkatan yang paling minimal yang dimiliki oleh seorang muslim ketika menghadapi cobaan. Tingkatan ketiga yaitu ridho. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya, di mana bagi orang yang memiliki sikap tersebut, nikmat dan ujian yang datang menimpanya itu sama saja, yaitu sama-sama bagian dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun musibah tersebut membuat hatinya sedih, namun ia tetap ridha dan ikhlas akan semua yang menimpanya, karena ia adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan qada dan qadarnya, seperti tertimpa kesulitan atau mendapatkan kemudahan. Maka ketika mendapat nikmat ataupun sebaliknya, ketika tertimpa musibah, semua itu sama saja baginya, bukan karena matinya hati, namun karena kesempurnaan ridha dengan takdir Allah sebagai Rabb yang mengatur urusannya. Jika ia melihat dalam kacamata takdir Allah, baginya sama saja antara nikmat dan musibah, sehingga hal inilah yang menjadi pembeda antara sabar dan ridha. Dan ini adalah tingkatan tertinggi dan yang paling utama dalam menghadapi cobaan, karena ia bisa bersyukur atas musibah yang menimpanya. Oleh karena itu, ia bisa menjadi hamba Allah yang penuh rasa syukur ketika ia melihat masih banyak orang lain yang lebih berat musibahnya dibandingkan dirinya. Dan sesungguhnya, musibah dalam hal dunia lebih ringan dibandingkan musibah dalam hal agama, karena adab di dunia jauh lebih ringan dibandingkan adab di akhirat. Nah, itu tadi adalah beberapa tingkatan seseorang dalam menyikapi ujian yang menimpanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan masalah sebagai suatu keberkahan? Jawabannya adalah sabar dan tetap bersyukur. Ketika kita bersabar dalam setiap masalah, terutama musibah yang sedang kita alami, maka kita akan diberikan oleh Allah pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sabar dalam menghadapi masalah menjadi salah satu pengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sudah tak jarang lagi kita melihat orang yang tidak bisa bersabar dalam masalahnya? Bahkan mereka melakukan jalan-jalan yang dilarang. Bahkan ada pula dari mereka yang melakukan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal demikian. Saat kita bersabar, maka Allah juga akan mengangkat derajat keimanan dari diri kita. Jadi, keberkahan apa yang lebih besar ketimbang diangkat derajatnya dan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam beberapa hadis juga diriwayatkan, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho atau menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga pada hadis berikutnya dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dari Mushab bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Abu Waqqas, dia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian kalangan selanjutnya yang lebih utama, dan selanjutnya." Seorang hamba akan diuji sesuai kadar agamanya atau keimanannya. Jika keimanannya kuat, maka cobaannya pun akan semakin berat. Jika keimanannya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Tidaklah cobaan ini akan diangkat dari seorang hamba hingga Allah memberikan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dari Abu Sa'ad Al-Khudri, dia berkata, "Aku pernah menjenguk Nabi SAW ketika beliau sedang sakit panas. Aku meletakkan tanganku dan aku mendapati panasnya terasa hingga di atas selimut. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, alangkah panasnya sakit yang menimpa dirimu.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya begitulah kita. Ketika dilipat gandakan cobaan bagi kita, maka akan dilipat gandakan pula pahalanya.' Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?' Beliau menjawab, 'Para nabi.' Aku bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Kemudian orang-orang yang saleh. Salah seorang di antara mereka ada yang diuji dengan kefakiran, sehingga tidak menemukan apapun kecuali mantel untuk dia pakai. Dan salah seorang dari mereka yang senang dengan cobaan, sebagaimana salah seorang dari kalian yang senang dengan kemewahan.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari. Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian musuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat hikmah yang beriman, dari beberapa riwayat di atas tentunya sudah bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya sabar dan ikhlas adalah kunci utama dalam menghadapi suatu masalah atau cobaan yang menimpa kita. Dan dengan bersabar, kita bisa berpikir lebih jernih untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Dan tentunya, kita juga akan mendapat pahala dari kesabaran dan keikhlasan tersebut. Sahabat hikmah yang beriman, semoga beberapa riwayat tadi dapat menjadi pembelajaran dan pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia, agar kita tidak salah melangkah atau berkecil hati ketika cobaan menimpa kita. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, lalu like, komen, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.